Tirus dan Sidon. Lukas pasal 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Shalom warga kerajaan surga. Tirus dan Sidon adalah kota pantai yang berada di wilayah Venesia, yang sekarang masuk wilayah negara Libanon. Sebagian besar penduduk di kedua kota itu pada zaman Yesus adalah orang-orang non-Yahudi. Yesus menyebut kedua kota ini, yaitu Tirus dan Sidon, dalam Lukas 10. Yesus menyebut kedua kota ini dalam konteks penghakiman yang ia ucapkan terhadap kota Korazim dan Betsaida. Betsaida adalah kota nelayan, di mana para murid Yesus seperti Petrus, Filipus, dan Andreas berasal. Betsaida adalah kota di mana Yesus melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 pria dan keluarganya dengan istri dan misalnya 2 orang anak. Bisa jadi Yesus memberi makan 20.000 orang saat itu di Betsaida. Korazim adalah kota dekat Betsaida. Di kedua kota ini tidak ada pertobatan. Padahal Yesus melakukan mukjizat di sana. Yesus mengatakan jika mukjizat terjadi di Tirus dan Sidon, tempat para orang-orang non-Yahudi. Justru di kedua kota ini bisa terjadi pertobatan. Korazim dan Betsaida adalah gambaran banyak orang yang sudah melihat mukjizat Tuhan dalam hidup orang lain atau bahkan dalam dirinya sendiri, tetapi tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Mendengar firman di gereja tiap minggu, tetapi masih sering kecewa dengan Tuhan, bahkan menghakimi orang lain dan tidak mengalami kebaikan atau kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sungguh ironis. Tirus dan Sidon adalah gambaran orang-orang di luar sana yang bukan orang Kristen. Mereka belum mengenal Yesus, tetapi mencari kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang mengetuk pintu kebenaran. Alkitab mengatakan, pintu akan dibukakan bagi mereka. Orang-orang seperti ini tinggal menunggu waktu saja ketika ada sebuah mukjizat terjadi. Mereka menghadiri sebuah ibadah di gereja, mendengar kesaksian orang yang mengalami kuasa Tuhan, atau bahkan mendengar sebuah khotbah di sosial media. Mereka akan segera menerima Yesus sebagai juru selamat, bertobat, dan hidup di dalam kemenangan. Jangan tertinggal. Hargai setiap waktu ketika kita mendengar firman Tuhan, mengalami Tuhan atau mukjizatnya. Hiduplah untuk Tuhan dengan segenap hati dan pikiranmu. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ditulis oleh Billy Lantang.